Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan baik-baik aja ya. Selamat datang di channel Cari Film. Tempatnya kamu semua bisa duduk anteng, terus rebahan buat nonton alur cerita film yang akan dibahas kali ini. Red Notice, film yang dirilis pada tahun 2021 bergenre action, crime, thriller, komedi, lengkap pokoknya dengan pemeran utama 3 aktor keren yaitu Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan juga Gal Gadot. Nggak perlu lama-lama, langsung aja kita bahas alur ceritanya bro. Yuk, let's go. Film diawali dengan sebuah narasi yang menceritakan pada zaman dahulu kala ketika Mark Antony dan Ratu Cleopatra menikah, ia memberikan hadiah berupa 3 buah telur yang berlapis emas. Hingga akhirnya Antony dan Cleopatra tewas karena bunuh diri. Dan keberadaan telur itu kini menjadi misteri dan sebuah legenda. Namun ratusan tahun kemudian pada tahun 1907, seorang petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut yang membuat telur tersebut menjadi buruan para kolektor di dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma, sedangkan telur kedua sudah berkali-kali melewati pelelangan dan kini dimiliki oleh seorang kolektor. Dan telur ketiga hingga saat ini masih menjadi misteri dan belum diketahui keberadaannya. Some say the third egg was never found. What happened to Cleopatra's lost egg? Di awal film terlihat ada seseorang yang sedang membuat duplikat dari telur pertama milik Ratu Cleopatra. Kemudian scene berganti ke sebuah museum nasional di Roma di mana seorang agen FBI bernama John Hartley sedang bekerja sama dengan seorang Interpol bernama Das untuk menangkap seorang pencuri karya seni bernama Nolan Booth yang akan mencuri telur Ratu Cleopatra di sana atas informasi yang diberikan oleh seorang informan bernama Bishop. Your visitors and seal all ingress and egress points immediately. You should listen to her. Don't test me, Director. Namun direktur museum tidak mempercayai peringatan yang diberikan dan meragukan kredibilitas dari John. Hingga ketika mereka tiba di depan telur tersebut, That egg should be reflecting the heat in this room. Gold reflects radiation. It should be red, not blue. Das kemudian memerintahkan bawahannya untuk segera menutup semua pintu keluar. Nolan yang melihat hal tersebut langsung lari sebelum semua pintu ruangan tertutup. Sempat terjadi kejar-kejaran sengit antara John dan Nolan dan juga para Interpol hingga akhirnya Nolan pun terpojok dan tertangkap John. Namun di saat Das tiba-tiba muncul, Nolan memanfaatkan hal itu dan berhasil kabur dari John dan juga Interpol. John sempat akan mengejarnya dengan mobil sport, namun sayangnya dia tertabrak ketika baru mulai tancap gas. 56 jam kemudian Nolan tiba di tempat persembunyiannya di Bali, Indonesia. Namun ketika masuk rumah ia dikejutkan dengan John yang sudah menunggunya dengan para Interpol. The intrepid Inspector Das. Sebelum Nolan dibawa ke penjara, John sempat berbicara tentang profil Nolan di mana dia pertama kali mencuri ketika berusia 8 tahun, lalu Nolan yang selalu bekerja sendiri karena dia tidak suka dengan kerjasama sebuah tim. Ayahnya adalah seorang polisi Swiss dan Nolan adalah anak tunggal. Dia mencuri karya-karya seni dengan resiko tinggi hanya untuk kesenangan belaka. Bahkan dia sengaja ketahuan dalam aksi-aksinya agar dia kemudian bisa melarikan diri untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah yang terbaik. That you're better than everybody else and that you're worthy. Ketika Das memerintahkan bawahannya untuk menaruh telur di belakang mobil John, ternyata itu adalah Bishop yang sedang menyamar dan menukar telur tersebut. Merasa curiga karena pintu belakang yang masih terbuka, John pun mengecek ke belakang, namun karena telur masih berada di sana, dia menghiraukannya dan kemudian pergi dari sana.
32 jam kemudian di Roma, John ditemui Das yang ternyata menuduh John sudah bersekongkol dengan Nolan karena telur yang mereka bawa hanya sebuah replika. Das juga menemukan bahwa ada uang senilai 8 juta dolar yang ditransfer ke rekening di Swiss atas nama John. Someone's behind this. The bishop, maybe even Booth himself. I didn't do this. You're under arrest, Agent Hartley. John kemudian diekstradisi dan dipenjara di Rusia, lalu ditempatkan satu sel dengan Nolan. Disinilah Nolan mulai mendoktrin John bahwa mereka berdua sebenarnya sudah dimanfaatkan oleh Bishop, di mana Bishop akan mengumpulkan 3 telur tersebut lalu menjualnya ke miliarder Mesir senilai 300 juta dolar sebagai hadiah untuk pernikahan putrinya. Telur kedua dimiliki oleh seorang mafia senjata bernama Sotto Voce yang bertempat tinggal di Valencia. Dan kini target Bishop pastinya adalah Sotto Voce. $300 million. Gotta be kidding me. Stop guessing, it's Cleopatra. International arms dealers. Sotto voce. I know all about this guy. Untuk membalas rasa kesalnya terhadap John, Nolan berteriak dan memberitahu semua tahanan di sana bahwa John adalah polisi. Hingga akhirnya datang seorang tahanan yang mulai mengejek dan menghajar John. Guys, Nihat Polita, not a cop. He's a profiler for the FBI. Drago Grande heard. Here he comes. Hello, sir. Polizia. Kemudian mereka berdua diminta untuk bertemu seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Bishop. Hello, boys. Oh my God. You're the captain? Bishop kemudian mengakui bahwa dialah orang yang mencuri telur Cleopatra saat berada di Bali. Dia juga yang sudah menjebak John agar ditangkap oleh Das. Bishop lalu menawarkan mereka bekerja sama untuk mengumpulkan 3 telur Cleopatra karena Nolan mengetahui lokasi telur ketiga. Dia berjanji akan melepaskan mereka dari sana dan memberikan imbalan 10% atas penjualan ketiga telur tersebut. I was never gonna tell you about the third egg because you're a cop. I'll get you out of here and give you 10%. Don't miss me too much. Setelah itu, John justru mengajak Nolan bekerja sama dengannya untuk kabur dari penjara tersebut dan mendahului Bishop mencuri telur kedua dan juga menangkap Bishop. Dengan begitu, John akan menjadi bersih kembali nama baiknya sementara Nolan akan menjadi pencuri nomor 1 di dunia. And when that happens, guess who becomes the #1 art thief in the world again? Lalu kemudian Nolan menceritakan kepada John tentang ayahnya. Di masa kecilnya, ia pernah dituduh mencuri arkeologi yang dimiliki ayahnya padahal dia tidak pernah melakukannya. Sejak saat itu, ayahnya tidak pernah menegurnya sama sekali. Hingga suatu hari, ia melihat ayahnya kembali memakai arlojinya, tapi ayahnya sama sekali tidak meminta maaf kepadanya. Dan dari sanalah Nolan tidak pernah menegur sang ayah hingga ayahnya meninggal. He asked me if I stole it. I told him I didn't. There it is. There's the watch, the missing watch. But he never apologized. He just, Really? Keesokan harinya ketika Nolan dan John ditugaskan untuk memperbaiki dinding penjara, Nolan menyelipkan sebuah batu yang akan berguna saat melarikan diri nantinya. It feels weird in my mouth. Lalu aksi pelarian mereka pun dimulai dengan meledakan mesin cuci dengan cairan pembersih. Dengan menggunakan kartu salah seorang penjaga, mereka kemudian berhasil menuju bagian luar penjara. Dan ketika sampai di depan dinding, Nolan pun menarik batu kecil yang dia selipkan sebelumnya. Rock Jenga. Mereka berjalan melalui sisi tembok penjara dan menuju ke helikopter yang akan mereka gunakan untuk melarikan diri dari sana. Nolan bergegas menuju helikopter sedangkan John menghalang para penjaga yang akan menangkap mereka. John berhasil menembak rantai agar pintu penjara tertutup, namun ketika dia berlari menuju helikopter,
Dan ketika John sudah masuk ke dalam helikopter, bazooka kedua pun ditembakkan ke arah mereka. Give me that shit. You were gonna leave me? You said save yourself! Incoming! Di tempat lain, Bishop menyekap seorang analis dan menggunakan komputernya untuk mengirimkan info tentang pelarian Nolan dan John kepada Das. Dibantu oleh teman lamanya, Nolan dan John kemudian menyusun rencana untuk menyusup ke dalam pesta yang akan diadakan di rumah Sotto Voce, sekaligus mencuri telur kedua sebelum Bishop mendapatkannya. Once they're on the move, you only have 45 seconds until they land. Always listening. Kind of like Alexa, but with guns made out of 1.5 feet of solid titanium. The only way through it is with facial and voice recognition. How are we gonna get his voice and his facial? Some pretty kick-ass deepfake technology. That code can only be found in Sotto Voce's phone. So, yeah, easy peasy. Not sparkling enough. I'm gonna get you a matching vest to go with it. Namun di tengah pesta, John yang melihat Bishop langsung mendekatinya dan mengajaknya berdansa. Hal ini ngebuat Nolan ngedumel karena rencana yang sudah dia buat bisa berantakan gara-gara John yang gak mau ngikutin omongannya. We're here for the egg, not her. What are you doing? That's not part of the plan. Tapi kemudian hal itu dilihat oleh Sotto Voce dan membuatnya cemburu karena melihat John yang berdansa dengan Bishop. Dia kemudian menghampiri John dan memisahkan dia dari Bishop. Watching you dance with this man at my party has made me quite jealous. It's your party. Apologies. Setelah mendapatkan sidik jari Sotto dengan gelas yang Nolan dapatkan darinya, ia meminta John untuk segera melanjutkan aksinya. Sesampainya di pintu berangkas, Nolan kemudian membuka pintu tersebut sesuai dengan rencana mereka. Tetapi ketika mereka masuk, tiba-tiba muncul Das yang menodongkan pistol kepada mereka. What I need you to understand is that the bishop is behind this entire thing. You either arrest him or I arrest you both. I'm sorry, Oh. man. Oh, come on! Di dalam berangkas, mereka menemukan telur Cleopatra kedua ada di hadapan mereka. Namun tiba-tiba Bishop muncul entah dari mana dan John yang sudah merasa muak dengannya akhirnya memutuskan untuk melawan Bishop. Arrest me. Arrest me. Tetapi tidak disangka-sangka mereka berdua justru dengan mudah dikalahkan oleh Bishop. Dan kemudian tiba-tiba muncul Sotto yang ternyata dia sudah bekerja sama dengan Bishop untuk mengumpulkan telur Cleopatra tersebut. It's a pleasure doing business with you. Oh, what the fuck? John dan Nolan yang kini disandra di bawah arena Matador diinterogasi oleh Bishop agar Nolan mau memberitahu lokasi telur ketiga. Bishop menyiksa John, namun tetap saja hal itu tidak membuat Nolan mau berbicara. Sotto yang mulai tidak sabar kemudian turun tangan dan akhirnya membuat Nolan mau membuka mulutnya. Okay, here I go. No, don't, wait. This is how we get him to talk. Booth, please. It's in Egypt! Where in Egypt? Secret tomb of Cleopatra. Third egg never left Egypt. Bishop lalu merayakan kemenangannya dengan meminum champagne bersama Sotto, namun ternyata minuman tersebut sudah diberikan racun olehnya dan membuat Sotto jatuh dan tak sadarkan diri. Oh, come on. You didn't see that coming, amateur hour? Namun setelah Bishop pergi, Sotto kemudian bangkit meskipun dengan pandangan yang masih ngawang-ngawang dan langsung menembak ke arah John dan Nolan. Jesus! This is your fault. This was mine! No, surprisingly not. Lucky shot. Beruntungnya tembakan Sotto mengenai borgol yang mengikat John dan membuat dia terlepas. John bermaksud meninggalkan Nolan karena dia merasa selalu tidak beruntung selama bersamanya. Tapi Nolan kemudian mengatakan bahwa ia memberikan informasi palsu kepada Bishop bahwa telur ketiga bukan berada di Kairo seperti yang dia katakan kepada Bishop. I lied about everything, all of it, that whole thing. But the third egg isn't in Egypt. I'll get the egg and you'll get the bishop.
April tahun 1945, seorang Nazi bernama Rudolf Zeich dan juga kolektor barang-barang antik yang diketahui adalah satu-satunya orang yang pernah memiliki telur ketiga Cleopatra, membawa barang-barangnya ke Argentina dan menyimpannya dalam sebuah bunker. Hanya sedikit orang yang tahu tentang hal itu dan juga ayah Nolan karena arloji peninggalan ayahnya merupakan kode dari koordinat untuk menemukan lokasi bunker tersebut. See art guy, Rudolf Zeich's watch. A dick. The secret to the third egg's location. Sesampainya di Argentina, John merasa kesal karena mereka hanya berputar-putar seperti orang tersesat dan membuatnya marah-marah dan merobek peta yang dibawa Nolan. Dan ketika John membanting petanya, justru terdengar suara pantulan besi dan membuat mereka justru akhirnya menemukan bunker tersebut. Based on a goddamn hunch. Setelah masuk ke dalam, mereka menemukan pintu yang hanya bisa dibuka dengan arloji milik ayah Nolan. Lalu di dalam, mereka kemudian menemukan banyak barang-barang antik yang bernilai jual sangat tinggi. Nolan juga menemukan apa yang mereka cari, yaitu telur ketiga Cleopatra. 5-second rule. Namun tiba-tiba Bishop muncul yang membuat Nolan bingung dari mana dia bisa tahu tempat tersebut. Ditambah lagi dengan kemunculan Das beserta pasukannya yang langsung menembaki Nolan, John, dan juga Bishop. How are we gonna get out of here? Mereka bertiga kemudian berlari dengan menggunakan mobil antik yang ada di dalam, begitu juga Das beserta pasukannya yang mengejar mereka dengan mobil tempur milik Nazi. Throw it! What? Now! Bishop the egg! Ketiganya akhirnya berhasil lolos dari kejaran Das dengan menerobos melalui air terjun di ujung bunker dan berakhir di sebuah sungai. Nolan kemudian menepi dengan membawa telurnya, namun John yang tidak muncul-muncul membuat Nolan khawatir dan berusaha mencarinya kembali ke dalam sungai. Tapi ternyata John sudah ada di tepian dan mengetahui kalau Nolan peduli dengannya. Did you just choose me over the egg? No. You went running in there to rescue me. Setelah itu Bishop pun juga muncul dari dalam sungai dan ketika John akan menangkap Bishop, bukannya memborgolnya, justru John mengunci mulut Bishop dengan mulutnya sendiri. Dan ternyata mereka berdua adalah pasangan pencuri nomor 1 di dunia. What the Like partners. Yeah, we're both the bishop. John dan Bishop mengungkapkan bahwa mereka sudah merencanakan untuk mencuri dan mengumpulkan telur Cleopatra dari awal dan memutuskan untuk memanfaatkan Nolan agar bisa mendapatkan telur ketiga. Nolan hanya bisa pasrah dan dia diborgol lalu ditinggal oleh mereka berdua. Third egg. Better luck next time. No hard feelings, pal. Kemudian di Kairo, John dan Bishop datang untuk menjual ketiga telur tersebut kepada miliarder Mesir untuk dijadikan hadiah pernikahan putrinya. Acara tersebut sangat meriah dan juga dihebohkan dengan kedatangan Ed Sheeran sebagai penyanyi di acara tersebut. Tapi tidak lama kemudian, Das dan pasukannya datang dan menangkap miliarder tersebut karena sudah memiliki barang curian Nazi. We'll take those. Thank you very much. Beberapa hari kemudian, John dan Bishop menikmati uang mereka dengan berlayar menggunakan kapal pesiar pribadinya. Namun secara mengejutkan, Nolan muncul dari dalam kapal mereka dan memberitahu mereka berdua bahwa Nolan sudah memberikan info kepada Das yang membuat akun mereka berdua dibekukan oleh Das. Turns out, it's not as secure as one might hope. See?
Now we're even. Nolan juga mengajak John dan juga Bishop bekerja sama mencuri barang yang bernilai lebih besar dari ketiga telur Cleopatra. John dan Bishop pun setuju untuk bergabung dengan Nolan. What are we stealing? This. Tidak lama kemudian Das beserta pasukannya datang dan mengepung kapal pesiar tersebut. Tapi sayangnya mereka bertiga sudah hilang dan pergi jauh dari sana. Beberapa hari kemudian, Nolan, John, dan juga Bishop sudah berada di Paris untuk melakukan pencurian selanjutnya. Dan kemudian film pun tamat dan bersambung. Kenapa gue bilang bersambung? Karena memang sudah dijadwalkan untuk pembuatan seri kedua dan ketiganya, bro. Dan kesan-kesan gue pribadi buat film ini, pertama udah gak diraguin lagi, yang namanya Ryan Reynolds itu aktingnya asli bagus dan kocak banget. Lalu ada Dwayne Johnson, wah gak diraguin lagi yang ini, bro. Dan ketiga ada Gal Gadot yang bikin filmnya tambah manis dengan kecantikan ini cewek, coy. Dari segi plot, lumayan refreshing buat gue nonton film-film pencurian kayak gini, karena pasti ada aja teknologi-teknologi canggih yang muncul di dalam film model kayak begini. Oke, thank you buat yang udah nonton di channel ini. Buat yang suka channel cari film, silahkan di like dan juga subscribe. Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Thank you and bye-bye.